Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Septiani bersama dengan teman-teman akan menjelaskan analisis fenetik dan filogeni pada hewan. Perkenalkan, nama saya Nadira Isanjani dengan NIM 081911433085. Saya Anissa Fitria Azara dengan NIM 081911433088. Perkenalkan, nama saya Cobita Karisa Chandra Putri dengan NIM 081911433091. Perkenalkan, nama saya Sri Engam Nayanja, NIM 081911433101. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ardian Syafarid dengan NIM 081911433100. Kami dari kelompok 4 dari kelas D3 akan menjelaskan pembuatan kladogram, fenogram, dan pohon filogeni. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat tabel karakteristik, kemudian tabel transformasi dan menyusun kladogram Landau Wagner, tabel transformasi dan menyusun fenogram, deskripsi statistik, kalibrasi pohon filogeni, dan penyusun pohon filogeni. Di sini saya akan menjelaskan tabel karakteristik, tabel transformasi, dan pembuatan kladogram Landau Wagner pada tahap 1 dan 2. Pada tabel karakteristik dapat dilihat bahwa terdapat 11 karakter dengan 11 spesies, di mana spesies tersebut dapat dikodekan sebagai berikut ini. Ada kode T sebagai takson tamu, di mana spesies yang digunakan yaitu Leucosolenia. Kemudian ada kode A yaitu spesiesnya Obelia, sampai kode J yang dapat dilihat pada PPT ini. Selanjutnya, dapat dibuat tabel transformasi yang akan digunakan untuk membedakan karakter di mana tabel transformasi tersebut terdapat nilai M, yaitu jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan nilai N yaitu jumlah maksimal perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. Nah, untuk mencari nilai M ini dapat dilihat pada tabel transformasi bahwa pada karakter 1 ini nilai M-nya itu 3 didapat dari nilai tertinggi yang terdapat pada karakter 1 ini yaitu 3, maka dituliskan 3. Sama juga halnya pada karakter yang kedua ini, yaitu nilai M-nya itu 1 didapat dari nilai tertingginya itu 1. Kemudian pada karakter ketiga juga sama, nilai tertingginya itu 2, maka dituliskan 2. Keempat juga sama, yaitu nilai tertingginya itu 2, maka dituliskan dengan 2. Sampai pada karakter ke-18, yaitu nilai karakternya itu 0 semua, maka dituliskan 0. Selanjutnya pada nilai N ini, cara mencarinya yaitu dengan melihat pada karakter pertama nilai N-nya itu 1 didapat dari jumlah karakter yang memiliki jumlah yang paling sedikit. Jadi nilai yang paling sedikit itu kan terdapat pada nilai karakter 3 yang jumlahnya 1, maka nilai N-nya 1. Kemudian pada karakter yang kedua juga sama, yaitu jumlah nilai karakternya yang paling sedikit itu pada nilai karakter 0, yaitu 1 jumlahnya, maka ditulis 1. Pada ketiga ini juga sama, sampai pada karakter ke-18, yaitu nilai N-nya 0, karena pada nilai karakternya itu semua 0. Dalam beberapa kasus sering dijumpai bahwa untuk dalam mencari nilai N ini dijumpai beberapa jumlah karakter yang paling sedikit itu jumlahnya sama. Sebagai contoh, pada karakter ketiga ini dapat dilihat bahwa nilai karakter 0 ini memiliki jumlah 1 dan nilai karakter 1 ini memiliki jumlah 1, sehingga dapat dipilih salah satunya, yaitu nilai N-nya itu tetap 1. Kemudian pada penyusunan kladogram metode Wagner, sebelumnya untuk menentukan mana dulu taksonnya akan dibuat kladogram ini, yaitu caranya dapat dilihat kembali pada tabel transformasi bahwa yang menjadi takson tamu adalah takson yang paling plesiomorfi, maksud saya, di antara spesies lainnya, dengan cara melihat jumlah nilai karakter yang paling sedikit. Diketahui takson T adalah takson tamunya, yaitu yang berjumlah total 2. Kemudian
pada takson selanjutnya dapat dilihat dari urutan jumlah nilai karakter yang terkecil hingga terbesar. Pada langkah ke-1 ini, di mana kita akan meletakkan takson A di takson T, di mana angka-angka yang ada di kladogram tersebut merupakan pemisahan karakter yang membedakan takson A dan T dibandingkan dengan takson lainnya. Didapat 21, 31, 91, 10, 1, 14, 1, 15, 1. Kemudian langkah kedua, kita akan mencari takson B akan diletakkan di takson T atau di takson A. Diketahui bahwa antara takson T dan B memiliki jumlah beda 9 dan antara takson A dan B memiliki jumlah beda 5, sehingga dapat ditentukan bahwa takson B akan diletakkan di takson A. Ini gambar kladogramnya. Oke, dapat dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, di langkah kedua ini kita melanjutkan langkah pertama dengan cara mempertimbangkan apakah takson B ini menempel pada takson T atau takson A, yang artinya sendiri kedekatan kekerabatan takson B ini lebih ke takson A atau takson T. Untuk menentukannya, kita terlebih dahulu melihat tabel karakter yang sudah disusun di awal. Kita bandingkan antar karakter T dan B dengan A dan B. Dengan menjumlah karakter yang kemudian kita bandingkan mana yang perbedaan atau jumlah pada tabel tersebut lebih kecil. Nah, hasilnya takson A dan B berbeda jumlah 5, sedangkan takson T dan B berbeda jumlah 9. Maka takson B menempel pada takson A. Nah, hasilnya kita tulis juga perbedaan karakter antara takson A dan takson B, dan hasilnya 12, 32, 91, 15, 2, 16, 1. Kita lakukan hal yang sama untuk langkah-langkah berikutnya. Dan inilah hasilnya. Setelah itu kita menghitung konsistensi indeks dan retention index dengan rumus CI sama dengan M per S, dan untuk RI sama dengan N min S dibagi N min M, dengan M adalah jumlah total minimum perubahan yang diharapkan pada tabel karakteristik, sedangkan S adalah jumlah perbedaan karakter pada kladogram. Kemudian N sendiri adalah nilai maksimum perubahan yang dapat dilihat pada tabel karakter juga. Nah, setelah dihitung, hasilnya yaitu CI sama dengan 0,93, sedangkan yang RI sama dengan 0,72. Yang artinya, apabila CI mendekati 1, maka homoplasinya rendah. Homoplasi sendiri adalah jumlah karakter yang sama oleh 2 atau lebih taksa, tetapi dari tetua yang berbeda. Tahapan selanjutnya adalah menyusun tabel perbedaan dan membuat fenogram. Berikut ini adalah tabel perbedaan fenogram. Tabel perbedaan fenogram merupakan tabel yang berisi perbedaan karakter yang dimiliki oleh setiap takson. Data-data pada tabel ini dapat disusun berdasarkan data-data yang telah terdapat pada tabel transformasi pembuatan kladogram. Dilanjutkan dengan langkah-langkah pembuatan fenogram. Langkah pertama, pada pembuatan fenogram diawali dengan memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit dari perbedaan di tabel fenogram, sehingga didapatkan pasangan takson antara lain takson CD, TA, dan EF, dengan masing-masing jarak pangkal yang didapatkan secara berurutan antara lain 0,5, 3, dan 1. Di sini, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pembuatan fenogram langkah kedua. Pada langkah kedua, yaitu menghubungkan takson B dengan takson C. Jadi jarak B ke CD itu 2 ditambah 2 dibagi 2, hasilnya itu 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lalu jarak pangkalnya 2 bagi 2 sama dengan 1. Berikut seperti
gambar pada di PPT. Selanjutnya pada langkah ketiga, yaitu menghubungkan takson BCD dengan takson IF, EF, BCD ke EF, yaitu ada 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 dibagi 6, hasilnya 18/6 sama dengan 3. Lalu jarak pangkalnya 3/2 sama dengan 1,5. Hasilnya seperti pada di PPT. Pada langkah keempat juga sama, yaitu menghubungkan takson TA dengan takson BCDEF dengan hasilnya 7,3, lalu jarak pangkalnya 7,3 dibagi 2 sama dengan 2,65. Hasilnya seperti pada gambar di PPT juga. Langkah kelima yaitu menghubungkan takson I dengan takson J. Kenapa di sini kita menghubungkan takson I dengan takson J? Karena pada langkah sebelumnya sudah tidak ada jarak yang saling mendekati antara gabungan itu dengan GHIJ. Jadi kita mencari GHIJ sendiri dulu, nanti baru digabungkan lagi. Pada takson I dengan takson J itu menghasilkan 0,5, jadi jarak pangkalnya hanya 0,5. Lalu pada langkah ke-6 yaitu menghubungkan takson H dengan takson IJ dengan hasilnya 2,5, lalu jarak pangkalnya 2,5 dibagi 2 sama dengan 1,25. Gambarnya seperti pada PPT. Lalu langkah yang ke-7 yaitu menghubungkan takson G dengan takson HIJ. Berarti dengan hasilnya 5, lalu jarak pangkalnya 5 dibagi 2, hasilnya 2,5. Lalu udah terdapat takson kanan dan takson kiri, sehingga yang tadi saya bilang harus dihubungkan satu sama lain. Yaitu akhirnya TA BCDEF dihubungkan dengan GHIJ sama dengan 242 dibagi 28 sama dengan 8,6. Lalu jarak pangkalnya 8,6 dibagi 2 sama dengan 4,3. Berikut adalah hasil dari fenogram dari TABCDEFGHIJ. Terima kasih. Pohon filogeni atau filogenetik merupakan genealogi atau silsilah atau diagram yang melacak kemungkinan hubungan evolusioner di antara kelompok-kelompok taksonomik. Pola percabangan suatu pohon filogenetik menunjukkan jenjang taksonomiknya, di mana posisi cabang pohon menandakan umur divergensi evolusioner. Dengan demikian, spesies taksa yang paling terakhir diturunkan berada pada cabang paling atas. Untuk membuat pohon filogeni, kita perlu melakukan kalibrasi fenogram dan kladogram dengan beberapa standar, yaitu bukti geologi yang berisi data tentang waktu kemunculan suatu takson di suatu tempat, bukti paleontologi yang berisi data fosil dan bukti literaturnya, dan didapatkan tabel kalibrasi seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon filogeni, di mana pohon filogeni merupakan salah satu bagian rangkaian dari penentuan analisis filogenetik dan kladistik dari Regnum Animalia. Pada pohon filogeni kali ini kelompok kami menggunakan data geologi, di mana data geologi ini menunjukkan bahwa kapan takson yang kami amati itu pertama kali muncul pada siklus geologi di bumi. Pada praktikum kali ini ada 11 takson yang kami gunakan, yaitu ada takson T, takson C, takson D, takson F, takson G, dan takson J, di mana pada setiap taksonnya mewakili setiap jenis jenjang takson yang berbeda-beda. Dan bisa kita lihat bahwa pada pohon filogeni takson A merupakan takson yang paling plesiomorfi, di mana takson ini muncul pertama kali dugaannya itu sekitar 650 juta tahun yang lalu. Lalu disusul dengan takson D, yaitu muncul baru sekitar 900 juta tahun yang lalu. Lalu disusul dengan takson yang lainnya, diantaranya ada takson G, lalu kemudian takson I, ada takson J, takson E, takson F, takson H, takson C, dan yang paling apomorfi itu takson K dan G. Ya, di sini juga dapat dilihat bahwa kekerabatan takson G dengan takson K bersama dengan takson-takson yang lain itu sangat dekat. Nah, di sini takson K dan G bisa menjadi dua takson yang berbeda, dugaannya itu sekitar 26 juta tahun yang lalu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Next.